Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma zidna ilman nafi'an mubarakan fid dunya wal akhirah wa fhamna ala syari'atin nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama-tama syukur dan puji kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat berkirim salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mari kita satukan hati untuk menerima ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau hati kita bercabang-cabang, maka bagi kita susah untuk menerima kebenaran itu. Kita selalu diganggu oleh hal-hal yang tersimpan di dalam hati kita. Nah, maka sebelum kita masuk kepada ayat-ayat berikut, tentunya kita memberikan kehormatan terhadap bapak-bapak dan ibu-ibu Najisco, terutama sekali pengurus masjid dan mungkin pemerintahan setempat, mama, alim ulama, jadi pandai dan lain sebagainya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, di dalam kehidupan kita kini penuh dengan persoalan yang kadang-kadangnya kalau kita bagi persoalan itu setiap individu mungkin tak terjawab. Setiap kampung, setiap daerah kini mempunyai masalah. Nah, maka masalah-masalah yang timbul itu bukan hanya berbentuk keburukan semata, kebaikan pun jadi masalah. Tadi raskin jadi masalah, kesehatan jadi masalah, orang kaya diliputi oleh masalah, orang miskin apa lagi. Itulah kondisi dalam kehidupan kita di akhir zaman ini. Nah, maka untuk menjawab keseluruhan itu atau menyelesaikan keseluruhan itu tak ada jalan lain lah dicoba oleh para ahli untuk menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Mulai daripada ahli fikir, ya, sampai kepada ilmu orang-orang yang pakar ilmu pendidikan, sosiologi, antropologi dan lain sebagainya. Nah, coba menyelesaikan. Tapi semakin diselesaikan, nah, masalah itu semakin beranak bercucu. Itulah yang kita saksikan dalam kehidupan kita ini, dari bawah, tingkat bawah sampai tingkat atas. Nah, namun pada fitrahnya setiap manusia itu tidak ingin itu sebetulnya, tidak ingin bermasalah, ingin damai, ingin tentram, ingin tenang di dalam kehidupannya. Apalagi di akhirat nanti masuk surga tidak ada. Kok kemauan dan keinginan setiap umat. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, kita harus tahu persoalannya. Apa persoalan yang terjadi itu? Yaitunya kurangnya manusia itu melakukan analisis di dalam kehidupannya atau bertanya di dalam kehidupannya. Nah, itu sebab Nabi mengatakan al-as'ilatu miftahul ilmi. Bertanya itu sebenarnya adalah anak kunci ilmu. Nah, tapi manusia tak pandai bertanya.
Masalah itu harus diselesaikan. Nah, kadang-kadang itu orang memahami masalah bertanya tadi adalah hanya bertanya kepada orang-orang tertentu. Jamaah bertanya kepada buyanya, murid bertanya kepada gurunya, anak bertanya kepada bapaknya. Itu yang dia pahami sebagai pertanyaan. Sebetulnya enggak. Tiap pribadi itu harus menumbuhkan pertanyaan yang penting-penting di dalam diri kita sendiri. Model 1, mana diperinci ke dunia? Itu pertanyaan. Dan itu disepelekan, datang mau kita lebar dan diibli ke dunia. Aduh, kudu berdoa supaya awak lahir biar kamal ke permukaan bumi. Tidak ada. Mana saya berada di bumi seperti ini? Pertanyaanku langka. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, bertanya itu bukanlah hanya maksudnya bertanya kepada orang-orang tertentu. Sebab kalau kita bertanya kepada orang tertentu, itu jawabannya tergantung kepada kemampuan orang tempat bertanya. Tidak akan menyelesaikan masalah. Tapi yang akan menyelesaikan masalah adalah bertanya kepada diri kita sendiri. Nah, bila kita mampu menjawab pertanyaan itu, menyelesaikan permasalahan yang timbul tadi, apabila kita punya ilmu dan pengetahuan. Nah, itu makanya di akhirat itu nanti setiap individu itu akan ditanya kembali. Kamu tadi? Ya, lain pandai baca Quran, akan ditanya ini. Kalau salat lah pandai salat, itu akan ditanya. Kalau mengucap 2 kalimat syahadat, kalau bertasyahud, itu akan dipertanyakan nanti di akhirat. Nah, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, itu sangat-sangat banyak sekali yang kita temui di dalam Al-Quran, bahwa sumber dari seluruh masalah yang tidak baik itu adalah dikarenakan larinya mereka tadi daripada ilmu pengetahuan, sehingga tidak pandai bertanya dan tidak pandai menjawab. Untuk itulah kita butuh ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita kaji. Perhatikan ayat tadi. Tabat yada abi lahabin wa tabba. Artinya, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Kemudian ma'afna anhu maluhu wa ma kasaba. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang dia usahakan. Tak ada faedah. Sayasla naran zata lahab. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar. Istrinya itu kerja pembawa kayu bakar. Yang di lehernya ada tali dari sabun. Nah, kita coba soroti ayat itu. Tabat itu artinya telah binasa. Yada abi lahabin, dua tangan Abu Lahab, kedua tangan Abu Lahab. Jadi kecelakaan sudah terjadi pada dua tangan Abu Lahab. Siapa namanya itu? Abu Lahab. Pertanyaannya, siapa Abu Lahab itu? Yaitu orang-orang yang tidak memberi manfaat atau faedah kepadanya hartanya. Harta itu kalau kita pikirkan untuk menyelamatkan kita enggak? Untuk menyenangkan kita. Tapi ternyata yang tadi, apa yang terjadi? Harta itu pula yang membawa masalah. Harta itu pula yang membawa bencana. Itu tadi, bukan di daerah saja, bukan di kampung-kampung saja. Lihat tingkat-tingkat atas kini kok. Berapa banyaknya orang punya harta, tetapi tidak berfaedah harta itu kepada dirinya sendiri. Dicelakakan oleh harta. Apa sebab terjadi yang semacam itu? Karena
keberkatan dari harta itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau kita bertanya, sia Abu Lahab itu orang yang tidak bermanfaat kepada dirinya, hartanya, dan kemudian mengapa tidak bermanfaat? Karena keberkatan daripada hartanya itu sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baru nampak. Jadi ayat itu universal, tidak spesial untuk Abu Lahab itu saja. Banyak Abu Lahab ini, makin kaya, makin hitam, makin mendapat, semakin jauh kan yang semakin mendapat rasa kehilangan dan itu terjadi. Mengapa? Karena keberkatan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaan berikutnya, mengapa keberkatan itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala? Nabi menjelaskan, yafirruna anil ulama. Karena mereka itu lari daripada ulama. Bukan lari daripada buya, lari daripada ulama. Apa bedanya buya dengan ulama? Kalau buya itu diangkat oleh manusia. Ya, kalau laba seroban, laba serongkan sabu, lakodok ngomong di masjid, walaupun nanti dipikirkannya bukan, itu kadang-kadang juga berpikir sebagai buya. Tapi kalau yang ulama itu adalah orang yang rasikhuna fil ilmi, orang yang berdalam-dalam tentang ilmu pengetahuan. Di zaman kini bapak-bapak ibu yang berbahagia, sulit itu mencari ulama ini. Jangan tingkat-tingkat kita lain di pusat saja kini enggak apa yang cari. Abu hampir tiap malam mencarinya di internet, buya-buya orang-orang dan sebentar. Kadang-kadang kita mau tadi yo buya, tapi tidak ulama, tidak alim, tidak mengerti sedikit pun tentang agama. Nah, jadi lari daripada ulama, itulah penyebabnya diangkat oleh Nabi keberkatan. Yafirruna anil ulama. Karena lari daripada ulama. Nah, itu sebabnya kita kini harus mempertaruhkan bahwa itu sulit kini kau mencari ulama. Oleh sebab itu, kita munculkanlah Al-Quran kepada pengajian kita. Jadi kita bukan ceramah, kita memperhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, membahas ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Banyak di orang yang apa kau tabat yada Abi Lahabin tadi, tetapi ayat tinggal untuk Abu Lahab masa lalu. Tak terpikir oleh mereka itu. Abu Lahab banyak. Bahkan termasuk dirinya itu lebih Abu Lahab daripada Abu Lahab sendiri. Tak mengerti itu. Baik dalam tingkat kafir atau tingkat yang paling berhasil. Nah, jadi bapak-bapak ibu yang berbahagia, apabila lari daripada ulama, maka ilmu pengetahuan akan hilang. Dengan hilangnya ilmu pengetahuan itu, dicabutlah keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala. Di saat itu kecil Nabi akan dikuasakan kepada mereka itu pemimpin-pemimpin yang zalim. Siapa pemimpin yang zalim tadi? Tidak bisa menepati janjinya. Dia 20 kilo ternyata 40 kilo. Menjanjikan ke membuat ini, membuat itu. Kalau Allah mengangkatnya, tidak ada itu. Nah, bahkan ada yang bersedia untuk jadi mantan buya. Bapak-bapak ibu yang berbahagia, naudzubillah min dzalik. Jadi dengan ayat tadi terjawablah persoalan kita bahwa timbulnya masalah itu adalah dikarenakan dicabutnya keberkatan dan munculnya pemimpin-pemimpin yang zalim, mulai daripada bapak dan lain sebagainya. Zalim terhadap anak, mama zalim terhadap kemenakan, kakak zalim terhadap adik. Bahkan tak jarang itu pagar makan makanan, makan tanaman. Tak jarang ini kok terjadi. Tak di kota-kota saja, kampung-kampung tak terjadi. Pagar makan makanan, makan tanaman. Nah, jadi bapak-bapak ibu yang berbahagia, mari kita bertanya dalam kehidupan kita. Manga dan kau lahir ke permukaan bumi, manga dan ke dunia kau. Pertanyaan harus dimulai dari situ. Ba'a dan kau kini kuhan. Nah,
Dan kemudian sampai pertanyaan tadi tentang agama dan bahan, itu dipertanyakan supaya timbul balik keberkatan tadi, hilang nilai-nilai keadilan tadi di dalam kehidupan baik pribadi atau kehidupan bermasyarakat. Nah, itu mulai bertanya, agama kita apa? Islam. Kamu yakin? Tidak perlu kita menjawab tidak Islam. Pasti kita menjawab Islam. Islam itu ada syaratnya, ada rukunnya, ya tak? Nah, kemudian apa bedanya syarat dengan rukun? Nah, itu mulai, ya. Kalau Bapak Ibu lah tahu, mau ulang lagi ya. Yang syarat itu adalah sesuatu yang tergantung di atasnya sahnya sesuatu, sedangkan dia berada di luar sesuatu itu. Seperti berwudu, tidak sah dia sesuatu sembahyang kalau tidak berwudu. Sedangkan berwudu tadi, sesuatu wudu tadi terletak di luar sesuatu. Jadi kalau sembahyang kita berwudu, tidak di luar sunat, itu syarat namanya. Nah, dan kemudian apa yang rukun? Yang rukun tergantungnya sah sesuatu kepadanya, sedangkan dia berada di dalam sesuatu itu. Contoh seperti membaca Al-Fatihah, tidak sah. Jangankan tidak membaca Al-Fatihah tadi satu ayat, satu huruf pun dengan sengaja kita tinggalkan Al-Fatihah, maka sholat tidak sah. Maka Fatihah itu berada di dalam sholat itu sendiri, maka itu disebut dengan rukun. Ya. Nah, jangan kita perpanjang. Para rukunnya Islam 5. Ya, ada 6 rukun Islam. Ya, itu pasti 5 jawabannya. 5 rukun Islam. Nah, yang pertama apa? Kalau mas taruh ibu-ibu, terutama ibu-ibu yang di Siko atau bapak di Siko, apa yang pertama? Hah? Pada umumnya orang menjawab mengucap 2 kalimat syahadat. Kalau bapak ibu mengucap 2 kalimat syahadat, maka berarti kita bersemangat syarat rukun pertama sudah terpenuhi. Nah, kaji balik. Di dalam sebuah hadis datang Jibril kepada Muhammad singkatnya bertanya, "Ma huwal Islam?" Apa dianya Islam itu? Kecil Nabi, pertama antashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Antashhadu bahasa kitonya bahwa menyaksikan engkau akan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad itu adalah Rasulullah. Bukan mengucap, tapi menyaksikan. Kalau tadi yang bapak tanya lagi ucapkan 25 syahadat Allah kalau barangkali saja ketek termasuk Allah sendiri. Nah, kalau kita tanya kini dengan pengertian yang kedua, lah nyatu de kita bahwa Allah itu Tuhan. Lah nyatu de kita bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah. Tak ragu-ragu kita memang terbukti di kita bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Terbukti di kita Allah itu maha agung, maha besar, maha kuasa, maha kasih, maha sayang. Yubana tanasuh dalam hati. Allah seperti itu. Aku jawab, ya kadang-kadang ya Allah tidak petasuh tidak. Lah nyatu di kita bahwa Muhammad itu Rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya Allah sepenuhnya kita lahir batin itu mengikut Rasul itu, mengikut Muhammad itu. Kalau tadi mengucap sudah kita jawab Allah. Nah, dan kini di dalam menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dalam batin kita Muhammad itu adalah Rasul Allah, maka kita belum bisa menjawab dengan benar. Maka berarti kita belum boleh senang puas kalau hanya mengucapkan 25 syahadat baru. Belajarlah terus agar kita mampu untuk merasakan dalam zuh kita di dalam hati senubari kita bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lah
lah tempat kita meminta, Allah lah tempat kita mengadu, Allah lah tempat kita mengeluh. Itu rukun yang pertama. Dan panjang lagi masalahnya di dalam rukun pertama yang harus kita selesaikan. Membaca tadi, mengucap, kemudian merasakan lalu jadi bonalan masuk Tuhan yang berkuasa, kadang-kadang apa anak jun masuk kuasa. Ya, tangguhnya ya, kalau kurang-kurang Pak anak tadi perhatiannya ke awak mendongkol dan sebagainya. Dan sebaliknya juga demikian, kadang-kadang dia apa anak tadi bosnya juga rasanya yang berkuasa dia kan. Nah, berarti dia belum mencapai rasa bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Apa kalimatnya itu? La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Sering diartikan oleh para ulama, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita berkembang kajinya, tidak ada tempat berharap, tidak ada tempat takut, tidak ada tempat kita mengadu kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ilmu tauhid, Allah tempat kita mengadu tadi tidak berlelo, tidak berboh, tidak berhuruf, tidak bersuara. Selagi di dalam hati kita, di waktu kita berhadap kepada Allah, untuk menyembah kepada Allah, ada gambaran sesuatu di dalam hati kita, maka itu bukan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah pendinding kita dengan Allah. Quran mengatakan, orang-orang yang jahil itu kami adakan dinding antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dindingnya alam Tuhan. Nah, baru-baru itu ambo mengaji ya. Dan banyak kalau orang ke pasar kan kini dengan dinding dia Tuhan tak bisa mengenal Tuhan, dia tahan dek cincin. Betul dia. Itu aja kini. Ambo lah dapat kaji baru pula cik pertama. Ya, untuk membuktikan bahwa batu akik narancak tadi yang punya energi tadi apa caranya? Dan jangan keluar kan boleh orang pertama. Kalau Pak ingin tahu, boleh saya datang cici setiap di Sabur. Pak Allah cincin tadi yang punya energi. Itulah memang itu ke Tuhan tadi. Malam tadi aku sampaikan begitu sama. Kalau kamu kini aku mengatakan kepada bapak ibu, cincin tadi jelas contohnya dulu. Kenapa cincin gini? Cukup diciumkan mata tidak sebentar. Lain nampaknya cincin di dalam. Lari, berkendak. Nah, spiritus namanya. Nampaknya cincin di dalam kan. Semakin nampak kecil kan cincin kau rancak, cincin kau punya keramat, cincin kau punya energi, semakin lama lah tertahannya dalam hati, dalam pikiran cincin itu. Sampai pulang kau tekan aja cincin itu. Itu. Nah, apalagi kalau bisa dibuktikan kau merah ini hanya bentuk kelimuan. Itu tak tekan dakul pulpus kayak gitu. Akhirnya dan adu di dalam itu dengan turun ke dalam hati. Maka cincin itu berada di dalam hati jadinya. Nah, coba angkat tangan takbir. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang pengasih lagi penyayang. Itu artinya, tapi karena cincin di dalam, maknanya berubah. Kita tak tahu, Allah Maha tahu. Artinya lagi. Nah, dengan nama cincin yang Maha pengasih lagi, Maha penyayang. Qobau, nama Qobau. Maknanya bukan artinya tetap Bismillah tadi dengan nama Allah yang pengasih lagi penyayang. Jadi ada orang bertanya, "Ba'as semaya khusyuk tu ya, angkat cincin ke dalam hati." Barang angkat tanya, enggak ada yang bermanfaat, enggak ada yang memberi mudarat kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Cincin indah, kurang indah, segalanya indah. Tak ada satu memberi mudarat. Nah, baru. Jadi kalau kita angkat tangan Allahu Akbar, di saat kita menafikan yang tadi cincin, kobau, segalanya, maka timbullah pada waktu itu zat yang tiada berumpama tadi. Nah, boleh dapat kita contohkan
Tidak dapat kita bayangkan lagi. Awak nak jujur tapi tidak mampu. Itulah sebabnya. Wa kharra Musa sa'iqa, maka Musa jatuh tersungkur di hadapan Tuhannya. Mengapa? Karena Musa itu mencari Tuhan dengan hatinya sendiri. Engkau tidak bisa membayangkan aku, engkau tidak bisa melihat aku. Fa iza tajalla, maka di waktu mentajalikan Allah kepada bukit akan wajahnya, hancur bukit, maka melihat bukit hancur. Musa pun tersungkur pada saat itu. Nah, jadi bisa kalau dalam keadaan beribadah tadi kita tidak begitu aduna langsung mati. Jadi tadi dalam kaset. Ada imam Masjidil Haram mati sedang sembahyang. Ada jemaah di Masjid Nabawi mati sedang sembahyang. Mengapa? Ya, begitulah panggilan Tuhan kepada dirinya. Karena dia tadi mungkin memang tidak ada lain yang berarti seluruhnya tinggal Allah SWT aja sampai situ. Tapi, nah, balik kepada persoalan pokok tadi beraya. Kalau nanti di akhirat Bapak Ibu akan ditanya, Allah kau bersyahadat? Nah, kira-kira jalan. Aduh, nanti mereka menjawab tolak. Mengucapkan Allah, ya rasulkan Allah, ya temui Tuhan dan misalnya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Siapa yang menjawab seperti itu? Wali-wali Allah, nabi-nabi Allah, dan rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala, para syuhada dan sekalian. Akan mampu menjawab. Tolak. Ada yang akan menjawab nanti Allah baru duduk 5 syahadat Allah. Ada yang menjawab nanti tidak. Banyak yang jawab tidak, karena tidak ada upayanya untuk itu, usahanya untuk itu. Belajar tidak, mengaji tidak, mendongak tidak, lari dari ulama tadi, tidak jawabnya di surat. Orang yang menjawab tidak tadi, itulah orang yang akan dipisahkan kepada pihak kiri nanti di masyarakat. Nah, yang menjawab Allah tadi langsung ke dalam surga. Yang menjawab tidak